Nah, kemudian itu adalah salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua ya. Nah, masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Nah, oleh karena itu, tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Nah, walaupun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti kapak, batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan, patung dihasilkan bernilai estetika dan religius yang sangat tinggi. Nah, ini adalah contoh patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Papua ya anak-anak. Nah, seperti pada gambar di samping ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada seni lukis daerah ya. Maaf, ini terbalik ya. Seharusnya ini tadi yang pertama ya. Tapi kita sudah membahas yang kedua ya. Nah, kemudian ada seni lukis daerah, itu adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, kemudian tumbuhan, binatang, manusia, benda alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, di sini seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Nah, salah satu seni lukis daerah yang terkenal itu adalah seni lukis Kamasan dari Bali ya, di mana Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Kelungkung yang sebagian besar penduduknya berpotensi sebagai pelukis. Nah, di sini seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang ya. Nah, para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Nah, kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Nah, setelah dijemur, kain digosok untuk permukaan halus ya, agar permukaannya itu halus dan siap untuk dibuat sketsa seni ya. Nah, rupa merupakan tanah air sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nah, ini adalah contoh seni rupa atau seni lukis di daerah. Nah, ini yang dibuat oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Nah, selain seni lukis ya, daerah dari Kamasan, seni lukis kaca Cirebon juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Nah, di mana seni lukis kaca Cirebon itu dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Nah, sketsa itu dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca. Nah, lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas ya. Nah, salah satu tema khas lukis kaca Cirebon itu adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif mega mendung yang terkenal. Nah, ini adalah contohnya ya yang dibuat dari kaca. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah seni lukis kriya. Nah, merupakan seni lukis kerajinan dalam membuat benda-benda pakaian, yaitu berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbagai jenis seni kriya ini dapat dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Nah, selain itu terdapat pula seni anyam dan seni ukir, di mana seni anyam merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang untuk menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, ini seperti pada gambar di samping, di mana seni anyam dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Nah, ini contohnya seni anyam ya. Nah, bahan-bahan yang digunakan pun sangat beragam, misalnya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Nah, ini adalah contoh yang terbuat dari rotan ya anak-anak, anyaman yang terbuat dari rotan ya. Ini seni kriya. Ini seperti wadah-wadah ya. Nah, kemudian seni lukis anyam digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya ya. Perhatikan contoh anyaman berikut. Nah, ini adalah contohnya ya, jadi seni kriya ya. Nah, jadi seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Nah, seni ukir juga menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri ya, sesuai dengan budaya masyarakat. Nah, seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang, di mana di sini ukiran Jepara atau Jawa berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, di sini ya seni kerajinan di daerahmu. Nah, asal daerahnya ada di Jawa Tengah. Nah, di sini ya kita akan melihat bagaimana seni-seni yang ada di daerah anak-anak. Nah, nanti anak-anak juga bisa mencari
apa saja seni kerajinan yang ada di daerah anak-anak ya. Kemudian nanti bisa tuliskan asal daerahnya, kemudian ciri-cirinya, seni tekstil, seni anyaman, dan seni ukir. Nah, di sini Ibu sudah siapkan satu contoh ya. Nah, di sini ada jenis, ada ciri-cirinya, jenisnya, ya, kegunaannya apa saja, kemudian bentuknya, warnanya, motif, bahan, teknik, dan teknik pembuatannya itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh ya dari kerajinan di daerahku ya. Nah, asalnya itu dari Jawa Tengah. Nah, di sini ada seni tekstil, seni anyaman, kemudian ada seni ukir. Dan nanti anak-anak untuk belajar di rumah ya, anak-anak bisa mencari apa saja seni kerajinan yang ada di daerah anak-anak masing-masing ya, dengan melihat bagaimana ciri-cirinya, kemudian apa saja seni tekstilnya, kemudian seni anyaman, dan seni ukir seperti yang sudah Ibu tampilkan di sini ya. Di sini ada batik Pekalongan, kemudian seni anyaman itu adalah terbuat dari tikar mendong atau Wonosobo ya. Kemudian seni ukirnya itu dari ukiran Jepara ya. Ini adalah salah satu salah satu contoh dari kerajinan yang ada di daerahku ya. Nanti anak-anak bisa mencari beberapa kerajinan di daerah anak masing-masing ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita di pagi hari ini di pembelajaran yang kedua, yaitu di subtema 3 tema 7 ya. Nah, ibu-ibu ingin mengingatkan kembali untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas tematik kemarin, tolong dikumpulkan ya, karena ibu akan memasukkan nilai kalian. Jadi untuk anak-anak yang belum mengumpulkan, tolong dikumpulkan segera ya. Ibu tunggu sampai jam 12 hari ini, tolong dikumpulkan semuanya tanpa terkecuali ya. Jika tidak mengumpulkan, maka ibu juga tidak akan memberikan nilai, karena ibu tidak akan bisa memberikan nilai kalau kalian tidak mengumpulkan tugas. Nah, oke anak-anak, itu saja pesan dari ibu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa salam Maria ya. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, ibu ucapkan selamat pagi semuanya, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.